Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa dan seluruh pengikut yang mengikuti acara ini, video pembelajaran. Hari ini saya akan melanjutkan tentang mata kuliah teknik irigasi dan drainase, di mana sudah 5 video yang saya buat, mulai dari fungsi irigasi dan drainase bagi tanaman sampai dengan yang terakhir di video yang kelima, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Nah, video kali ini kita akan lanjutkan dengan video yang keenam, eksploitasi dan pemeliharaan. Sehingga nanti untuk melengkapi mata kuliah teknik irigasi dan drainase, kita tinggal melanjutkan di video ke-7 dan ke-8. Apa itu eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi? Eksploitasi itu secara umum juga disebut dengan operasi. Jadi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, di mana operasi diartikan sebagai upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya agar menjaga agar pelayanan air dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sedangkan pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestarian. Bisa diartikan bahwa operasi itu bagaimana kita memanfaatkan menjalankan jaringan irigasi agar kita dapat melayani pelayanan air sampai di tingkat usaha tani atau sawah. Nah, sedangkan pemeliharaannya bagaimana kita menjaga agar seluruh jaringan, baik itu bangunan, saluran, bisa tetap berfungsi maksimal, sehingga harus tetap dipelihara. Seperti itu. Kita lanjutkan bahwa kita tahu usaha kinerja jaringan irigasi pada intinya adalah dikandung maksud untuk bisa meningkatkan produksi tanaman pangan. Dirjen Sumber Daya Air dalam hal ini Direktorat Irigasi sudah membuat kriteria perencanaan atau KP 01 sampai 07, di mana salah satunya untuk mengelola atau merencanakan di tingkat tersier, yaitu tingkat yang secara undang-undang maupun PP maupun Juknis yang ada di pertanian maupun Juknis di Dirjen Sumber Daya Air dikelola oleh petani, walaupun dengan kemampuan petani yang ada tetap saja harus dilakukan stimulan oleh pemerintah. Di kanan, slide kanan ini terlihat kerusakan prasarana irigasi mengurangi fungsi penyediaan air. Sebagian juga diakibatkan kurangnya fungsi jaringan irigasi di tingkat tersier. Faktor kerusakan prasarana irigasi ini selalu di samping karena mal manajemen operasi dan pemeliharaan, tapi juga adanya keterbatasan pendanaan. Menurut Skuts pada tahun 1998, penyederhanaan kebutuhan pendanaan di negara-negara berkembang biasanya berdasarkan satuan luas layanan atau panjang saluran. Jadi panjang saluran sekian per kilometernya dibutuhkan anggaran OP sekian. Atau diasumsikan 1-3% dari investasi awal. Umpama ada jaringan irigasi kita bangun 1 miliar. Nah, ini dibutuhkan OP sebesar 3% dari 1 miliar agar menjadikan kinerja jaringan irigasi menjadi baik. Sehingga kalau penyederhanaan seperti itu biasanya tidak mengena pada lapangan. Yang saat ini harus dilakukan adalah perhitungan menurut kebutuhan pendanaan secara nyata di lapangan. Biasanya disebut dengan angka kebutuhan nyata OP, AKNOP.
Kalau kita lihat dari perkembangannya, kelembagaan petani, ya, petani kan di tingkat tersier ini sangat berperan. Kendalanya adalah, ini kita ambil dari pendapat Syahid Sutanto 2 tahun 2000, tidak mempunyai daya tawar yang baik terhadap penentuan harga jual produk pertaniannya di pasar. Ya, karena harga produk pertanian ditentukan dikontrol ketat oleh pemerintah dengan harga gabah kering, ya, harga minimal maksimal harga pasaran ini ditentukan oleh pemerintah, sehingga kemungkinan untuk memperoleh pendapatan dari luar pertanian para petani juga sangat sempit, ya. Mereka hanya bisa bertani. BOS tahun 1997 berpendapat bahwa kemampuan finansial petani dalam pembiayaan irigasi di negara berkembang hanya sebesar 2-4% untuk irigasi permukaan dan 10% untuk irigasi pompa. Ini pun sampai saat ini, dan saya sebagai salah satu pengelola pengelolaan irigasi di Kabupaten Banyumas, melihat bahwa kemampuan finansial petani sangat minimal. Dari sisi kriteria perencanaan, bahwa KP yang saya sebutkan tadi di awal mempermudah pembuatan desain, ya, karena sudah ada kriteria perencanaannya. Sedangkan penerapan dan batasannya, sistem irigasi gravitasi dari datar sampai sedang, dan untuk irigasi pompa pada lokasi pegunungan perlu ada penyesuaian. Jadi kriteria perencanaan ini baru bersifat untuk sistem irigasi gravitasi. Peristilahan dan tata nama nomenklatur ini juga harus kita pelajari, dan ini sudah kita sampaikan di awal-awal pengenalan jaringan irigasi dan bangunannya. Apa ini permasalahan, ya, kegiatan dan prosedur perencanaan operasi? Yang pertama tentu saja persiapan ini harus ada rapat-rapat yang sifatnya bottom up, dari bawah. Petani diikut sertakan dalam bentuk partisipatif, dan timbul daftar pertanyaan. Mungkinkah, atau penyebab air kurang, efisiensinya gimana, kualitas, kesulitan teknisnya adakah, sadap liar banyakkah, banjir genangan. Ini semua permasalahan di lokasi, di lapangan. Sedangkan diperlukan juga pengumpulan data dan penyelidikan, mulai dari pengukuran topografi, inventarisasi kondisi awal, termasuk praktek irigasi budaya, ya, dan data hidroklimatologi. Juga diperlukan layout pendahuluan, batas peta yang dapat diairi, trase salurannya, pemilikan lahan, pengukuran detail, perencanaan detail. Ini semua partisipatif, petani diajak ikut serta, pelaksanaan kaitan tahap dan sebagainya. Nah, data dasar tadi yang akan saya sampaikan ini meliputi data dasar topografi dan lain-lain, nanti dicermati satu persatu. Peta topografi ini tata guna lahan, karena ini menyangkut juga nanti batas administratif, ya, mana daerah irigasinya, mana daerah-daerah yang menghalangi dan lain-lain, serta sistemnya. Apakah ini pengaliran terus-menerus, rotasi permanen, atau sistem operasional yang sulit, atau kombinasi. Ini juga kebiasaan petani. Layout peta tersiannya perlu dibuat termasuk pola tata tanamnya. Ini sudah saya siapkan halaman di kriteria perencanaan di KP 05, batas peta dan trase salurannya. Dan ini perencanaan saluran, mulai kapasitasnya ini secara detail sudah disampaikan di kuliah-kuliah yang terdahulu.
kebutuhan airnya dapat didiskusikan. Jika kurang maka perlu ada diskusi dengan petani, apakah ini sistem golongan, kapasitas rencana, dan akhirnya nanti bagaimana pola operasi irigasinya, termasuk jika ada kelebihan air diperlukan saluran pembuang. Kita lanjutkan, ini beberapa hal tentang box pembagi. Ada gorong-gorong ya, ini box pembagi di mana ini saluran induk, nanti kita bagi, ada saluran bagi, ada kuarter, tersier, ada ambangnya juga. Nah, ini mana-mana yang perlu kita lakukan pemeliharaan. Ini bangunan pelengkap ya, ada terjunan, gorong-gorong dan lain-lain. Ini pemeliharaannya, apa yang harus kita pelihara. Langkahnya adalah pemeliharaan rutin, ada inspeksi, kita bersama-sama dengan perkumpulan petani, kita lakukan inspeksi, penelusuran. Terus kalau memang diperlukan pemeliharaan, program pemeliharaannya ada 4, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan peningkatan. Nah, terus kita konstruksi, kita lakukan, termasuk di dalamnya ada juga pemeliharaan darurat jika ada bencana alam. Nah, kenapa kok kita selalu menekankan pada pemeliharaan? Ini grafik tentang keberfungsian daripada jaringan irigasi, termasuk di tersier. Manakala tidak ada OP ini, maka keberfungsian daripada jaringan irigasi akan turun drastis. Mungkin hanya umur berfungsinya hanya 5 tahun. 5 tahun keberfungsiannya tinggal 40%. Namun kalau kita lakukan OP walaupun kecil, relatif keberfungsian akan lebih lama. Begitu juga pada saat OP memadai, mungkin keberfungsiannya akan lebih panjang. Jadi selama hampir 13 tahun ini bisa turun baru 40%. Nanti kita angkat lagi. Nah, demikian juga pada saat tanpa OP, maka pada saat turun 40%, di mana petani masih membutuhkan pelayanan, harus kita lakukan ini rehabilitasi. Jadi kalau kita lakukan rehab ini di atas pemeliharaan ya, kita betulkan semua, akhirnya kinerjanya naik lagi, tapi membutuhkan anggaran yang besar. Tapi kalau sifatnya adalah OP-nya cukup memadai, rehab cukup rehabilitasi yang sifatnya reguler. Nah, ini juga tingkat pelayanan hampir sama dengan yang tadi, kita harus melakukan rehab dan lain-lain. Ini jenis-jenis deskripsi pengamanan, rutin, berkala, rehabilitasi, peningkatan. Ya. Ini contoh-contoh program pemeliharaan, ada perapian rumput, ya, tanaman pelindung. Ini dibersihkan semua, selalu dilakukan, termasuk sampah. Ya, sampah juga ini tadi diperbaikan, menguras. Ini kadang-kadang terjadi sedimentasi, ya, sedimentasi di dasar saluran, sehingga harus ada pengeringan. Setelah ada pengeringan, maka sedimen ini akan diangkat. Ini sedimentasi pengangkatan ya, kadang gulma-gulma dulu banyak, terus menghambat operasional pintu dan lain-lain. Ini juga program pemeliharaan. Lanjut, program pemeliharaan, pelumasan, pengecatan, ya, ini harus dilumas, harus dicat, harus dibersihkan. Saya kira itu saja video pembelajaran ini yang ke-6 ya, dan semoga bisa bermanfaat, bisa dikembangkan apa yang saya sampaikan, dimaksimalkan, dicari referensi lainnya oleh mahasiswa atau siapapun yang tertarik di dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Sampai jumpa di video berikutnya. Kita harapkan dengan adanya penjelasan ini mahasiswa ataupun siapa yang bisa mengikuti bisa mengembangkan ataupun bisa mengerti bagaimana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.